Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Qala wa ruyal faqihu Abu Ja'far bi isnadihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh seorang ahli fikih yang bernama Abu Ja'far dari Abdullah bin Umar. Moga-moga Allah ridho kepada keduanya. Maksudnya ridho kepada Abdullah dan ridho kepada Umar bin Khattab. Annal mu'mina. Nah, kita ngulang kemarin karena sempat putus masuk waktu isya. Annal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ijawudi'a, apabila diletakkan, maksudnya nih orang beriman sudah meninggal. Ijawudi'a, apabila diletakkan dia punya jenazah fil qabri, di dalam kuburnya, apa yang terjadi? Yusahu alaihi fi qabrihi, maka tiba-tiba kuburan yang luasnya cuma 2x1 meter itu sab'una dira'an tawilan, jadi panjang, ya Allah. Nah, jadi luas. Jadi kalau memang orang-orang yang beriman, ya mudah-mudahan kita semua ini ditetapkan iman dan Islam kita. Amin. Karena memang keimanan itu sangat berharga, apalagi di zaman sekarang ini. Penemu listrik Thomas Alva Edison. Nih lampu nih. Semenjak dia menemukan lampu, maka lampu bisa bermanfaat bagi kita malam ini untuk pengajian, di jalanan, bagi orang-orang yang lewat perjalanan, bermanfaat. Tapi walaupun manfaat nggak bisa jadi amal ibadah. Tuh Thomas Alva Edison, penemu listrik, kok bisa nggak bermanfaat dia punya amal? Karena dia la yu'minu, nggak beriman. Tuh. Jadi keimanan itu, makanya satu riwayat orangnya bangorlah ama masjid gedeg, ama majlis taklim ogah, tapi dia pernah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak minta pertolongan, tiada Tuhan tempat kita bergantung kecuali Allah, itu masuk surga. Padahal imannya cuma la ilaha illallah. Ada satu riwayat seorang wanita Bani Israil, kehidupannya diisi dengan kemaksiatan, sering memberikan pelayanan kepada seorang wanita, seorang pria. Model pria bagaimana dilayani. Tapi ketika di ujung akhir cuma asbab dia nolongin anjing sedang kehausan, dia menyatakan ini makhluk Allah, masuk surga. Makanya sangat berharga keimanan itu. Nah, orang-orang yang beriman seperti itu, apalagi orang yang sering meramaikan masjid, baik itu dengan sholat berjamaah, diisi dengan berbagai macam kajian,
diisi dengan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat, entah itu diadakannya maulid, entah itu diadakan santunan anak yatim. Nih, orang model kayak gitu ketika diletakkan dalam kuburnya, dia punya ukuran yusa, lebar langsung. Ya Allah. Bukan hanya itu, wa tanshiru alaihi rayahin. Tiba-tiba malaikat para datang. Ngapain? Menyebarkan wewangian dari surga. Ya Allah, nikmat banget orang-orang yang beriman. Wa yastiru bil harir, ketika dia punya jenazah kedinginan dalam kubur, maka ditutupi jenazahnya dengan sutra. Kita di dunia kedinginan pakai apa namanya, selimut, terasa enak. Nah, Haji Margono kedinginan, tiba-tiba malaikat turun. Waduh, ini rajin ke masjidnya, rajin sholat berjamaahnya. Nggak tega Allah melihat makhluknya kedinginan, maka malaikat disuruh turun. Hei malaikat, turun. Ngapain ya Allah? Tutupi tuh jenazahnya dengan kain sutra. Masya Allah. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'ani, maka jika adalah jenazah tersebut rajin baca Al-Quran, rajin ikut taklim ngaji kajian Al-Quran, apa yang terjadi? Kafahu nurau, tiba-tiba dia punya kuburannya bercahaya. Makanya subhanallah ya, saking indahnya ajaran kita nih, mungkin kita malas baca Al-Quran. Ya udah, Nabi ngajarin gampang. Apa? Sebelum tidur kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali sebelum tidur. Sama saja seperti kita menghatamkan Al-Quran. Jadi miftahul jannah, kunci surga udah dikasih tahu. Coba dah, kalau miftahun nar, kunci neraka, nggak dikasih tahu. Ada nggak kunci neraka? Tapi anehnya neraka yang nggak dikasih kuncinya, banyak orang yang ke sana. Surga yang dikasih tahu. Miftahul jannah la ilaha. Lah itu kan dikasih tahu. Orang-orang manusia, kalau kamu pengen masuk surga, nih kuncinya apa? La ilaha illallah. Nah, di ajarannya lafaz la ilaha illallah, kalau kita pengen dianggap seorang yang suka menghatamkan Al-Quran, bahkan setiap malam baca tuh Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali. Itu jaminannya sama seperti kita menghatamkan Al-Quran. Atau kita pengen lengkapi, kita pengen memperoleh ibadah haji dan umroh yang diterima. Jadi ibadah haji dan umroh kan ada yang gak diterima, ini mah diterima. Jadi amalan ibadah haji yang diterima, padahal kita gak berangkat, tapi dia punya keistimewaan sama seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Apa baca?
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nggak banyak Pak, 3 kali juga. Sebelum tidur kita baca, bagusnya nih, apalagi kalau kita pakai wudu. Kita dahului dengan wudu, kita niatin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususon li nafsi. Sebutin diri kita. Sebut namanya. Contoh Muhammad Nurdin bin Jarkasi bisehat wal afiyah. Kalau memang agak sulit pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya niatkan diri saya, semoga Engkau panjangkan umur saya dan besok saya mau beribadah. Al-Fatihah. Tuh baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca selawat juga 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ternyata nggak ada umur sampai subuh. Maka orang tersebut tergolong orang yang mati syahid. Masya Allah. Lah kalau orang mati syahid udah dijamin. Apa jaminannya? Dakhalal jan. Itu begitu mudah. Surga dikasih tahu kuncinya. Kalau kamu pengen mati syahid, ya baca. Kalau kamu pengen menghatamkan Al-Quran tapi malas baca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas. Udah banyak, pendek. Nah kita mati gak sampai subuh, sumpama ajal kita tiba, matinya mati syahid. Tapi kalau kita mati lagi nonton bola, nanti nonton bola gitu, kita liatin, kita implengin, gak baca doa, gak baca apa, mati, namanya mati syahid. Beda kalau yang tadi matinya syahid. Kalau yang nonton bola tanpa baca basmalah, matinya mati sangit. Nih, nauzubillah semua. Nah, nonton bola boleh, nggak dilarang. Karena hiburan. Yang terpenting jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Yakni ketika waktunya sudah tiba sholat, kita sholat. Itu orang-orang yang apabila mati maka kuburannya tiba-tiba menjadi luas. Ya Allah. Nah ternyata orang tersebut nggak bisa baca Al-Quran, nggak sempet dia baca Al-Quran, tapi dia cinta kepada orang yang ngaji. Dia sering dengerin, ya gua mau buru-buru mau baca karena buta huruf, gua nggak bisa baca. Nah dia dengerin, apa yang terjadi? Nah kuburannya mislu syamsi fi qabrihi. Orang-orang kayak gitu tuh yang demen dengan orang yang membaca Al-Quran, dengan orang yang mengkaji Al-Quran, dengan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, padahal dia nggak bisa baca, padahal dia juga nggak ngerti, maka orang tersebut kuburnya seperti sinar matahari. Masya Allah. Jadi semuanya itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gua mau boro-boro mau baca huruf A mana, huruf Ba yang mana, huruf Ro yang mana, gua juga nggak kenal. Ya Rindah, gua modalnya cuma demen, gua modalnya cuma cinta kepada orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang mengaji kajian Al-Quran. Nah, orang tersebut masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan seperti sinar matahari. Yang jadi masalah, kita udah nggak bisa lihat orang belajar kajian, nggak demen, hatinya penuh dengan kedengkian,
Nah, orang modal kayak gini, kuburnya zulmatun fi qabrihi. Kuburnya gelap seperti wajahnya laksana ompreng orang-orang yang ibu masak tuh. Ompreng, kenal Bu ompreng? Kuali. Kuali itu kalau kelamaan kan dimasak gelap. Hitam kan? Nah kayak gitu. Gelap. Ya Allah. Kita di dunia aja gelap bagaimana? Apalagi di alam kubur. Intinya Pak, kalau kita selamat di alam kubur, kesononya udah pasti selamat. Karena kuburan itu tolak ukur akhirat. Kalau di kuburnya nggak selamat, yang surga nggak selamat. Al-qabru mazru'atul akhirah. Kuburan itu sebagai ladangnya, tanamannya, tolak ukurnya kehidupan akhirat. Kalau alam kuburnya selamat, insya Allah kehidupan kesananya pasti selamat. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan, kalau Nabi cerita tentang surga, tentang bengisnya siksa api neraka, enggak nangis. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang alam kubur, Sayyidina Utsman nangis. Ditanya, ya Utsman, ma yabkika? Wahai Utsman, kenapa engkau nangis ketika diceritakan tentang siksa alam kubur? Sementara ketika diceritakan tentang pedihnya, hebatnya siksa api neraka, engkau tidak nangis. Maka Sayyidina Utsman menjawab, kalau di akhirat kita rame-rame, tapi kalau dalam kubur kita dewek-dewek. Ya Allah. Padahal Sayyidina Utsman termasuk 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Tapi ketika diceritakan tentang alam kubur, sedih. Lah kita diceritakan siksa api neraka, siksa api kubur, masih enggak ingat kepada Allah, sungguh keterlaluan. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang diselamatkan ketika kita menjelang masuk ke alam barzah yang kita kenal dengan alam kubur. Wa yakunu mislahu kamislil urusyi tanamu. Tuh, ternyata orang-orang yang di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Kalau memang dia mendapatkan nikmat kubur, maka nggak terasa. Kan alam akhirat, kiamat kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Bisa jadi 15 tahun lagi, bisa jadi 100 tahun lagi, bisa lagi jadi 1000 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk ke dalam kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat, itu enggak terasa. Di sini diumpamakan kamislil urusi tanam, seperti tidurnya pengantin baru. Ya Allah. Kenapa pengantin baru nunggu datangnya dari habis isya sampai subuh gak terasa? Karena pengantin baru penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rayuan, penuh dengan kata-kata manis. Makanya gak terasa. Neng, lah udah subuh aja, abang belum ngapa-ngapain ini. Tuh, kenapa? Karena memang penuh dengan kenikmatan.
Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nunggu datangnya hari kiamat, waduh, seperti orang yang dikejar-kejar utang. Masya Allah, udah hidup lagi susah, dikejar-kejar utang, kesono kemari susah. Nah, seperti itu. Terasa waktu, Masya Allah. Di sini dijelaskan wala yuqizuha illa ahabbu ahliha ilaiha lam tashba minhu. Terasa seperti menunggu datangnya waktu yang begitu lama tidak datang-datang. Kenapa? Karena di alam kubur penuh dengan penyiksaan. Nih, tadi tentang orang-orang yang beriman. Wa innal kafiro, nih kalau kebalikannya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang suka membangkang keadilan dijual belikan. Yang salah jika banyak uang dibenarkan, sementara yang benar kebetulan susah, boro-boro untuk membeli hakim sebagai pembelanya. Bakal makan aja Senin Kemis, Senin ada, Selasa kagak, Rebo ketemu, Kemis kagak. Salah padahal dia benar, tetap dihukum. Sementara orang-orang yang punya jabatan, hartanya banyak melimpah oleh hasil korupsi, malah dibela. Nih model kayak begitu nih, apa yang terjadi? Yadiku alaihi qabrahu, kuburannya tiba-tiba jadi sempit. Masya Allah. Jenazah nih, jenazahnya orang-orang yang suka memakan sesuatu yang bukan haknya, ditaruh di alam kubur. Nah biasanya kan ditutup pakai inan ari-ari, ya kan? Nah masuklah ditindih sama tanah. Ketika orang yang mengantar 3 langkah, 1, 2, 3, udah malaikat. Tiba-tiba kuburan itu menyempit. Hatta tadkhulu ahla'ahu, sampai dia punya tulang itu menekuk di lehernya. Nauzubillah. Jadi tulang itu ini ditekuk gimana sih? Ditekuk jadi satu. Siapa yang nekuk? Bumi. Bumi tiba-tiba menjadi kecil. Kalau yang tadi ketika masuk ke dalam kubur tiba-tiba menjadi luas, muddatul basyar. Nah kalau ini tiba-tiba kuburannya menyempit. Oh dia udah teriak-teriakan. Wapi jaupihi, sampai tulang tersebut masuk ke dalam mulutnya, menjerit, melolong, ketakutan, menderita. Bukannya ditolong oleh malaikat, malah ditambahin wa yursalu alaihi hayatun, dan diutus lagi kepada orang-orang yang suka membangkang tersebut berbagai macam ular. Ka'amsali a'nakil bukhti, ular tersebut gedenya sebesar a'nakil bukhti, itu leher onta. Onta tuh kan ada lehernya. Ya, onta kan? Ya, segitu gedenya. Udah ditekuk, tulang belulang yang jadi satu,
Malaikat bukannya nolongin, malah ditambahin dengan ular kalajengking. Apa yang dilakukan oleh ular tersebut? Fayakulna lahmahu, maka dimakan dia punya daging. Jadi karena tulangnya diungkup, nah daging-daging kan pada keluar tuh, dimakanin sama ular. Hatta la yajurunna ala azami lahman, sampai habis dia punya daging, tinggal tulang belulang. Kalau memang kita diungkup dengan bumi, terus diutus ular makan daging kita, setelah itu mati, nggak hidup apa, sambil nunggu datang hari kiamat, enak. Kalau mati dunia setelah putus udah. Tapi kalau mati alam barzah, mati akhirat, terus menerus. Nauzubillah summa nauzubillah. Habis menjerit melolong, hancur, dikembalikan lagi, diungkuk lagi. Habis hancur melolong, hidup lagi. Terus begitu sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah. Ternyata malaikat ajab di situ. Fatursalulahu malaikatun, maka diutus lagi tuh para malaikat yang lain. Malaikatul ajab, diutus oleh Allah malaikatul ajab. Summun bukmun umyun. Ternyata malaikatul ajab telinganya tuli, mulutnya bisu, umyun, buta. Jadi memang sengaja Allah utus malaikat ajab yang gak bisa mendengar, yang gak bisa melihat, yang gak bisa merasa. Kenapa? Sebab kalau malaikat punya rasa, itu waduh kasihan. Nah ini enggak, sengaja memang Allah ciptakan itu malaikat ajab, enggak punya pendengaran, enggak punya penglihatan, enggak punya rasa. Lah Ustaz, emang ada malaikat punya rasa? Ada Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di manusia, itu diutus 3 malaikat. Siapa? Pertama malaikat Israfil, diutus kemana? Ke bumi. Malaikat ambil tanah. Nah ketika diambil tanah, tiba-tiba tanah menjerit. Aduh, kata tanah nih, aduh. Lalu bumi itu berkata, wallahi aji, wahai malaikat, demi Allah engkau telah menyakiti aku. Nah akhirnya malaikat udah jadi. Tuh, kenapa? Karena punya rasa. Aduh kasihan. Ada lagi malaikat kedua yang pembawa rizki, Mikail. Mikail, turun ke bumi. Ngapain ya Allah? Ambil tanah. Diambil lagi tanah, menjerit lagi. Aduh, wallahi aldi, demi Allah engkau telah menyakiti aku. Enggak jadi lagi. Malaikat Mikail enggak jadi. Wah, enggak sukses nih. Jadi 2 malaikat enggak sukses. Nah, tanggung dah ya. Nah, ini nih malaikat Ijrail. Dah kamu turun ke bumi. Nah, ketika malaikat tadinya belum ada namanya, turun ke bumi, dipetok, menjerit tuh bumi. Aduh, wallahi aji, kata bumi tuh yang jadi bahan pokok kita.
Demi Allah, engkau telah menyakiti aku. Lalu dijawab oleh malaikat tersebut, wallahi anna ansa ilallah bila ya'muruna. Demi Allah, aku juga malu, kata malaikat tersebut, kalau sampai aku tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Tuh. Akhirnya apa? Malaikat tersebut dinamain malaikat Ijrail. Karena tega nggak tega, gue cabut aja. Ada lagi namanya malaikat ajab. Nah, malaikat ajab itu sumum bukmun umyun, nggak dengar, nggak ngeliat, nggak punya rasa. Maksudnya apa? Kalau malaikat tersebut dengar ketika kita disiksa, dikebukin, waduh kasihan. Makanya nggak sumum bukmun umyun. Ya, nanti baru kita lanjutkan bagaimana caranya agar kita bisa selamat di sini. Man arada ayat jua min azabil qabri. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan materi kita. Al-Fatihah.